Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia dan yang semoga tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam kajian Kamis pagi dengan saya Amin Maghfuri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat sehingga kita bisa hadir menyaksikan kajian Kamis pagi ini dengan keadaan sehat walafiat, dan semoga apabila di antara kita ada yang berada dalam keadaan sakit atau dalam keadaan tertimpa musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan dan segera mengangkat penyakit tersebut dan segera memberikan pertolongan terhadap bencana-bencana yang ada terutama di negara kita Indonesia. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita senantiasa digolongkan menjadi umatnya sehingga kita berhak atas syafaatul udma dari Nabi kita Muhammad SAW. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kajian Kamis pagi ini Bapak ingin menyampaikan sedikit sekaligus mengingatkan kembali kepada kita semua, kepada diri Bapak pribadi, kepada anak-anak dan semua yang menyaksikan, untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mana nikmat-nikmat tersebut kita tidak akan bisa menghitungnya berapa banyak yang telah kita nikmati. Seringkali kita lupa berapa banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita hanya menghitung sebagian kecil di antaranya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kamu hendak menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Karena barangkali terdapat banyak nikmat yang sangat kita tidak sadari. Misalnya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syaraf yang lengkap, syaraf yang berfungsi dengan baik, itu termasuk nikmat. Di luar sana ada orang yang mempunyai kelainan syaraf sehingga tidak bisa melakukan suatu hal sebagaimana kita bisa melakukan. Maka oleh karenanya kita perlu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kamu bersyukur, maka akan aku tambahi nikmatmu. Dan apabila kamu kufur terhadap nikmat yang aku berikan, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Selanjutnya, Bapak ingin menyampaikan apa hakikat dari bersyukur itu. Dalam sebuah kitab dijelaskan bahwa syukur adalah syarful a'dha limardotillah wa syarful a'mal lima fiha. Mengerahkan anggota badan, semua yang kita miliki, anggota badan yang lengkap ini untuk mencari ridha Allah, dan mengerahkan semua amal perbuatan kita, amal kita juga untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita punya kaki, kita gunakan untuk mencari ridha Allah, misalnya jalan ke masjid. Kita punya mata yang sehat, punya mulut yang sehat, kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Kita punya harta yang banyak, kita gunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, selain kita diharuskan untuk bersyukur, kita juga patut untuk waspada terhadap nikmat-nikmat tersebut, karena bagaimanapun nikmat-nikmat tersebut kelak di hari akhir akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Takatsur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian pasti kalian akan ditanyai tentang nikmat-nikmat yang kalian rasakan di dunia ini. Semua nikmat yang kita rasakan tadi, mulai dari kesehatan badan,
kelimpahan kelapangan rizki, dan lain sebagainya, kelak di yaumul akhir, kelak di hari kiamat akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mentasyarufkannya? Apakah untuk taat kepada Allah atau justru sebaliknya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fi ma afnah wa an ilmihi fi ma fa'ala fih wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu wa an jismihi fi ma ablahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkaitan dengan pertanggungjawaban nikmat yang telah kita rasakan di dunia ini. Beliau bersabda, tidak akan tergelincir kaki seorang hamba, maksudnya ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, sehingga dia bisa menjawab, sehingga dia ditanyai an umrihi fi ma afnah, dari umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia habiskan untuk apa? Apakah untuk taat kepada Allah atau justru maksiat kepada Allah? Umur yang barangkali sekarang anak-anak sekalian baru menginjak usia 20-an, sampai mana kalian gunakan? Sampai mana kita gunakan? Atau nanti kalau kita diberi umur panjang, untuk apa umur itu? Apakah kita gunakan untuk hanya bersenang-senang menuruti hawa nafsu kita, atau kita gunakan untuk mencari ridha Allah? Yang kedua adalah wa an ilmihi fi ma fa'ala fi, dan dari ilmu yang diberikan oleh Allah yang kemudian menghasilkan ilmu fi ma fa'ala fi, sampai mana kita mengamalkannya? Apakah ilmu itu kita gunakan untuk kecurangan? Misalnya kita sudah diberikan ilmu tentang berbagai hal yang itu sangat penting, tapi kita gunakan justru untuk hal-hal yang tidak baik. Misalnya saja korupsi, misalnya saja membohongi orang lain, menipu orang yang tidak tahu. Apakah ilmu-ilmu yang diberikan atau yang kita peroleh hasil dari akal pikiran yang dirahmatkan Allah kepada kita, kita gunakan untuk hal yang dimurkai oleh Allah seperti itu, atau justru sebaliknya kita gunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang ketiga adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, terkait dengan harta benda kita. Lagi-lagi terkait dengan harta benda ini selalu menjadi persoalan yang lebih rumit daripada yang lainnya, karena pertanyaannya dua. Min aina iktasabahu, dari mana kita memperolehnya? Apakah harta itu halal atau haram? Apakah kita cari dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk? Kemudian wa fi ma anfaqahu, kemudian kita gunakan untuk apa harta yang sudah kita peroleh tersebut? Apakah untuk sesuatu yang baik, yang ma'ruf, atau justru untuk berfoya-foya menuruti hawa nafsu kita? Dan yang terakhir adalah wa an jismihi fi ma ablah, dan dari badan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelengkapan anggota tubuh, kesehatan, sehingga kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Fima ablah, kalian rusak untuk apa? Karena seiring berjalannya waktu, kita akan semakin tua dan fungsi-fungsi badan, fungsi tubuh kita akan semakin berkurang. Maka akan ada pertanyaan, kalian rusakkan untuk apa? Yang Allah berikan awal mulanya berupa kelengkapan, kesehatan. Kemudian ketika tua sudah tidak bisa apa-apa. Ketika sudah tua, sudah berkurang fungsinya, lalu kita tidak bisa melakukan banyak hal. Nah, untuk apa kesehatan? Ketika diberi sehat badan itu, apakah kita gunakan untuk hal-hal yang baik atau justru sebaliknya? Anak-anakku yang berbahagia, sedikit yang bisa Pak Amin sampaikan ini semoga bisa menjadi pengingat bagi kita untuk selalu bersyukur untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam bentuk apapun, dalam bentuk kesehatan badan, rezeki yang melimpah, waktu yang diberikan, dan lain sebagainya. Semoga kita tergolong sebagai umat yang ahli bersyukur, sehingga akan ditambahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lancar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Demikian yang bisa Bapak Amin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.